88 Mandalika FM, Radio Lombok. The best music and information. Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok. Warga Mandalika, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI melakukan evaluasi capaian Monitoring Center for Prevention atau MCP triwulan ketiga di Lombok Tengah. MCP adalah sistem pelaporan dari KPK untuk upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah daerah setiap tahunnya. Dan Lombok Tengah mendapat urutan ketiga setelah Sumbawa Barat dan NTB. Dan ini semoga bisa dipertahankan. Keterangan ini warga disampaikan Bupati Lombok Tengah lalu Fathul Bahri kepada wartawan di ruang rapat kantor Bupati kemarin. Bupati Fathul menyampaikan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa atau good governance, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menerapkan program MCP yang merupakan bentuk implementasi mitigasi atas risiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam beberapa area rawan. Adapun area intervensinya meliputi perencanaan dan penganggaran daerah, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen SDM, penguatan peran aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP, kematangan APIP, pembenahan aset daerah, pendidikan, kesehatan, pengelolaan dana desa, infrastruktur pendapatan daerah. Pihaknya berharap melalui MCP ini dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan transformasi nilai dan kerja-kerja pemerintah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Pemkab Lombok Tengah telah menerima predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP selama 11 kali berturut-turut. Kata Bupati, selain menjadi kebanggaan, tentunya predikat tersebut menjadi tanggung jawab yang berat bagi Gumi Tatastu Trasna. Jangan sampai predikat yang diraih ternodai dengan adanya tindak pidana korupsi. Jika terjadi, maka secara seketika melunturkan kepercayaan masyarakat. Pemkab Lombok Tengah berkomitmen menurut Fathul Bahri untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang terdokumentasi dalam MCP. Bupati berharap ini menjadi perhatian khusus bagi OPD yang masuk menjadi area intervensi. Mandalika Breaking News. Warga Mandalika sementara itu memasuki akhir tahun 2023, berbagai upaya dilakukan masing-masing dinas dan instansi di Kabupaten Lombok Tengah untuk memenuhi target PAD. Salah satunya diupayakan oleh Dinas Perizinan. Hingga bulan Desember tahun 2023 ini, Dinas Perizinan memastikan telah berhasil meraup target PAD dari setoran pajak kafe dan restoran khusus minuman alkohol atau Minol di Kabupaten Lombok Tengah. Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Lombok Tengah, Jalaluddin, di kantor Bupati Lombok Tengah kemarin mengatakan pihaknya membenarkan dinas yang dipimpinnya berhasil meraup PAD dari minuman alkohol yang bersumber dari pajak kafe dan restoran sesuai dengan target tahun 2023 ini, di mana target raupan PAD dari pajak minuman alkohol adalah sebesar 400 juta rupiah dan raupan target PAD yang sudah dikumpulkan dari pajak Minol ini sudah masuk ke kas sebesar 90% dari target tahun 2023. Kendati belum 100%, ia meyakini di sisa waktu bulan Desember ini target dapat tercapai dan targetnya adalah sebesar 400 juta rupiah. Raupan pajak 400 juta rupiah dari pajak Minol ini hanya didapatkan dari minuman alkohol jenis golongan B dan C saja, di mana Minol jenis ini relatif dijual dengan harga kisaran 100.000 hingga 300.000 rupiah, sehingga pihaknya merasa wajar raupan PAD Pemkab Lombok Tengah dari pajak Minol ini cukup kecil jika dibandingkan dengan raupan PAD dari pajak Minol jenis golongan A warga. Untuk meningkatkan raupan PAD dari pajak Minol tahun depan, pihaknya akan terus melakukan inovasi termasuk menyisir seluruh objek wisata yang ada di kawasan selatan Lombok Tengah guna melihat langsung perizinan operasional kafe dan restoran yang beroperasi. Selain itu, warga potensi raupan PAD juga datang dari pajak persetujuan bangunan gedung. Dari raupan pajak persetujuan bangunan gedung dan Minol tahun 2023 ini, Dinas Perizinan menargetkan mendapatkan PAD sebesar 2 miliar rupiah lebih, di mana dari dua item perolehan pajak itu saat ini dipastikan sudah mencapai 90% lebih. Namun khususnya untuk tahun 2024 mendatang berdasarkan Perda terbaru, kabupaten
tidak lagi diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan pajak dari persetujuan bangunan gedung. Menurutnya, kebijakan ini rupanya cukup berpengaruh kepada besaran raupan PAD yang didapatkan Dinas Perizinan Warga. Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News. Rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.